guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Kristanto dan hari ini bakalan spesial dan beda nih, karena kita kedatangan kamera yang baru aja rilis Februari 2023 kemarin. And yup, that is Canon EOS R50. Ini kamera digital mirrorless ya. Kamera yang dikeluarin barengan dengan versi full frame-nya ini digadang-gadang sebagai pengganti dari kamera sebelumnya, yaitu Canon M50 Mark II, yang mana memang udah cukup terkenal di kalangan YouTuber dan content creator. Nah, kali ini Canon menghadirkan kamera ini dengan mount seri RF yang udah kompatibel dengan lensa Canon yang baru-baru. Tapi buat kalian yang user Canon lama yang masih pakai mount EF atau EFS, jangan khawatir karena kalian masih bisa beli adapternya yang bisa nyambungin mount EF atau EFS ke seri RF. Nah, kamera yang bisa dibilang kamera entry levelnya Canon, yaitu kamera paling murahnya Canon, ini punya dua warna. Yang satu warna putih kayak punya aku ini, dan satu lagi warna hitam. Harganya untuk body only sekarang di 12 jutaan. Nah, kalau kalian mau nambah lensa kitnya, itu hanya perlu nambah di 2 juta. Sedangkan yang punya aku ini lensa 18-150 yang adalah lensa super zoom. Nah, kalau yang ini lensa super zoomnya harganya di 8 juta rupiah. Mungkin buat kalian yang belum tahu, kameraku sebelum pindah agama ke Fujifilm adalah Canon, yaitu Canon 700D. Nah, kali ini aku dapat kesempatan untuk balik ke agamaku yang sebelumnya. So, without further ado, let's do it. Oke, pertama kita mau lihat looks-nya dulu. Like, damn, this camera is not like my expectation at all. Awalnya aku expect kamera ini bakal kerasa cheap dari bahannya, terus fitur-fiturnya juga aku pikir biasa-biasa aja. Tapi ternyata, look at this. Kamera yang terbilang cukup kecil ini punya rubber texture yang menambah kesan premiumnya. Jadi ini kayak gini mengelilingi seluruh kameranya. Ya, yang ini beda ya, tapi ini juga ada teksturnya gitu. Untuk gripnya ini juga udah cukup enak. Mungkin memang karena tanganku juga nggak terlalu besar ya, jadi ini pas-pas aja dipegangnya. Beratnya juga bisa terbilang cukup ringan, hanya di 370 gram body only. Dan kalau ditambah lensa 18-150 ini ada di sekitar 670 gram, jauh dari 1 kilo. Selain itu, secara bentuk, kamera ini tuh mirip dengan jajaran Canon EOS R yang di atasnya, seperti EOS R5, R6, R7. Jadi kalau kita compare ya, ini aku kasih gambar ya. Ada dua kamera, R5 dan R50, dan aku bakal hilangin logonya dari dua kamera. Mereka tuh sama, jadi kalau kita lihat sekilas, itu hampir nggak ada bedanya. Oke, we will go into details. Kita lihat dari atas dulu. Yang pertama, ini ada tombol on and off. Kita tinggal switching dan kameranya nyala. Di sebelahnya ini ada dial untuk kita berubah dari manual mode ke advanced A+ atau ke mode-mode lainnya. Dial kayak gini tuh membantu banget kalau kita mau cepat ganti mode gitu, dari manual mode ke auto mode, atau misalnya dari foto ke video. Tinggal kita klik and then we're ready to go. It's that easy. Ada video record button, ya ini kelihatan banget. Ada warna merah ini. Ini tinggal kita pencet dan akan langsung record video. Bentar, aku pasang lensa dulu. Kita pasang lensanya dulu. Nah, kita tuh bisa pencet tombol ini tuh kapan aja. Jadi ketika kita lagi ngefoto, terus misal mau ngevideo tuh tinggal dipencet aja. Udah, itu udah ngevideo tuh. Kayak contohnya ini aku lagi ngevideo, aku take video. Terus di sebelahnya lagi ini ada semacam scroll. Scrollnya itu untuk ngatur shutter speed, aperture, ISO, pretty much everything sih. Dan tentunya ini yang paling kelihatan banget dan paling pas juga di jari. Ini adalah shutter button. Jadi kalau kita pencet, dia akan langsung jepret. Di bagian tengahnya ada hot shoe mount. Ini ada penutupnya biar nggak kotor atau rusak ya. Nah, ini kayak gini, hot shoe mount. Biasanya untuk flash, atau kita mau pasang monitor, mau pasang lighting juga bisa. Terus juga ada pop-up flash di sini, harus dibuka kayak gini secara manual dan jepret.
agak kagok karena biasanya otomatis. Kalau enggak memang ada settingannya, kita mencet dulu terus dia bakal pop up sendiri. Tapi kalau yang ini kita harus buka dan tutup secara manual. No problem. Oke, di bagian atasnya udah, kita lanjut ke bagian samping-sampingnya. Nah, kita ke samping yang sini dulu. Ini ada port mic, ada tulisannya nih mic. Kita tinggal cungkil kayak gini dan kita masukin mic kita, dimana memang udah wajib banget untuk kamera content creator. Cuma sayangnya ini belum support untuk mic output, dimana kita nggak bisa langsung ngedengerin audio kita lewat, biasanya pakai headset gitu, ada colokannya lagi. Untuk beberapa content creator yang merhatiin audio banget, ini penting. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya juga nggak masalah gitu. Selain itu aku sebenarnya kurang prefer sama lubang karet yang kayak gini, karena kita nggak pernah tahu waktu kita lagi motret atau syuting gitu, kesenggol apa atau kejepit apa terus lepas gitu. We never know what's gonna happen on the field. Tapi itu tetap preferensi ya. Oke, di samping satunya lagi, ini surprisingly di Canon EOS R50 ini udah ada USB Type-C, yang mana udah support charging langsung dari kameranya. Dan bedanya kalau charging lewat Type-C ini dia lebih cepat. Jadi untuk selisihnya itu cukup lumayan. Ini waktunya kalau pakai Type-C dan ini waktunya kalau pakai adaptor manual. Selain itu kalian juga bisa tancap ke handphone kalian untuk fast transfer foto atau videonya. So this is very good Canon. Props untuk brand yang udah lama berkecimpung di dunia industri kamera. Oke, untuk samping-sampingnya udah, kita ke bagian backnya. Di sini kita punya layar dengan ukuran 3 inci, yang mana dia udah very angle LCD touchscreen. Dia bisa diputar-putar kayak gini, udah paling the best option for LCD screen. Nah, sampai aku tuh cukup bingung gitu, kenapa banyak brand-brand kamera yang lainnya itu ngeluarin kamera cuma bisa, layarnya tuh cuma bisa ngetilt doang, atau ya yang bentuknya aneh-aneh gitu. Jadi kayak aku sampai, itu buat apa gitu. Jadi buat kalian yang mungkin udah tahu jawabannya bisa bantu komen di bawah. Nah, kalau udah fully articulate gini kan enak. Ini aku bisa foto dari samping, bisa top down kayak gini. Jadi enak lah kayak gitu. Untuk button di sebelah layar ini juga udah basic, tapi karena bodinya yang kecil, ini ada beberapa pengurangan. Tombol untuk autofocus joystick dan tombol AF on itu nggak ada. Yang mana untuk body-body yang agak besar itu ada. Tapi sebenarnya secara interface Canon ini memang udah paling enak gitu. Signature dari Canon ini memang user friendly banget. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali megang kamera digital dan pengen konten, Canon ini memang udah paling recommended. Oke, ini bagian belakang. Sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan ini cuma ada eject button di sebelah sini. Ini kelihatan menonjol ini. Kita tinggal pencet dan putar kameranya berlawanan jarum jam. Kita bisa lepas dan pasang. Nih kita bisa lihat mode-nya tuh seri RF. Jadi kelihatan banget kalau kamera ini tuh kamera baru. Ya, emang baru. Gimana sih? Dan yang terakhir ini di bawahnya ada battery slot. Ini kita tinggal buka kayak gini. Ada battery slot 1 dan SD card slot. SD card yang ini juga normal, yaitu SDHC, yang mana udah cukup banget untuk kamera kayak gini. Dan sebelahnya ini ada screw hole untuk kita pasang di tripod. For the last time aku bakal kasih tunjuk ke kalian lux 360 nya. Dari atas, samping, bawah, your tripod mount. Terus ini samping satunya lagi, back, dan juga depan. There you go, R50 in 360. Kalau kalian beli kamera ini akan ada dua pilihan untuk lensanya. Yang pertama adalah 18-45 f3.5 sampai 6,3 dan yang kedua adalah 18-150 f3.5 sampai 6,3. Dia ekuivalen dengan 29 mm sampai 240 mm, dimana dia termasuk super zoom lens ya. Dan ini beberapa hasil foto jepretanku pakai lensa ini. Di vokal yang terjauhnya di 150 mm, fokus terdekatnya itu cuma di 20 cm, literally sejengkal kayak gini guys. Dan di vokal yang paling wide-nya di 18 mm itu kita bisa dekat ke objeknya sampai 5 cm. Ini beberapa hasilnya. Nah, untuk lensanya ini udah collapsible guys. Jadi di vokal yang terjauhnya di 110 mm dia bakal
memanjang kayak gini, tapi di 18 mili dia akan memendek lagi seperti ukuran normalnya. Jadi dia bakal hemat tempat banget kalau kita masukin ke tas kita, apalagi di tasku yang biasanya ini cuma muat satu body dan 2 lensa. Nah, di lensanya ini kan ada tulisan IS-STM. Aku mau kasih tahu juga nih, apa artinya IS dan STM. IS artinya adalah Image Stabilization, dimana lensa ini itu udah bisa ngebantu ngestabilin footage kalian. Dan yang kedua adalah STM, yang artinya adalah stepper motor, biar lensa kita tuh lebih mulus waktu lagi focusing, apalagi auto focusing biasanya. Jadi udah nggak ada suara-suara lagi waktu focusing. Yang kayak gini nih, biasanya ada di lensa Canon yang udah dulu-dulu. Untuk focus breathing juga udah nggak ada ya. Oke, next kita lanjut ke bagian dalamnya. Kita mau lihat fitur-fiturnya, dan yang paling penting kalau kita nyari tahu tentang kamera adalah specs-nya. Di bagian foto, kamera ini punya sensor APS-C dengan resolusi 24 megapiksel. Formatnya HEIF yang memang udah canggih dan ngebuat kita dapat hasil yang punya dynamic range yang tinggi. Dan bad boy yang satu ini bisa bershooting sampai 12 fps di electronic shutternya dan 15 fps di full A shutter mode-nya. Jadi bisa kalian manfaatin untuk nangkap momen yang bergerak dengan cepat. Also, always love this sound. Untuk autofocusnya ini juga udah intuitif dan cepet banget. Dia bisa ngedetect mata manusia, mata hewan, bahkan kendaraan. Yang bikin amazed-nya juga, ini dia tuh lengket banget. Jadi waktu kita pan atau kita gerak-gerakin, AF-nya itu masih lengket di objeknya. Next kita ganti ke bagian video. Kita dapat apa aja nih? Ada 4K 30 fps, 4K 25 fps, lalu Full HD 60 fps, Full HD 30 fps, Full HD 50 fps, dan Full HD 25 fps. Semuanya bisa diatur di 10 bit. Untuk 4K-nya kita nggak dapat sampai 60 fps, tapi memang udah wajar untuk kamera entry level kayak gini. Justru aku bakal kaget kalau misalnya ada. Tapi ada juga yang menarik nih. Jadi untuk 4K-nya dia itu udah no crop. Dimana untuk brand-brand lain itu biasanya masih crop, jadi kepotong gitu resolusinya. Nah, untuk high speed-nya kita juga udah bisa manfaatin di resolusi Full HD-nya dengan 120 fps. Tapi bedanya yang ini tanpa suara, jadi nggak ada suara waktu kita nge-recordnya. Satu lagi di sini ada tulisan IPB, dimana mungkin kita untuk nge-record dengan kualitas dan resolusi yang hampir mirip, tapi file size-nya tuh turun banget, hampir setengahnya. Berguna banget kalau kalian mau pindah langsung dari kamera ke handphone kalian, karena filenya kecil, kalian bisa langsung pindah dengan cepat. Jadi kalian bisa langsung upload ke Reels atau Story misal, dengan cepat dan praktis. Nah, dari hasilnya, aku juga suka banget untuk tone colornya. Warnanya tuh alami dan nggak lebay, khas banget dari Canon. Untuk skin tone ini memang udah nggak diraguin lagi untuk Canon, pleasing banget untuk dilihat. Selain itu di R50 ini banyak banget fitur auto yang dihidangkan, memudahkan banget untuk konten kreator yang masih pemula. Yang pertama ada Movie for Close-up Demo, dimana kalau kita review produk dan kita nunjukin ke kamera kayak gini, dia akan ngedetect produknya dan akan langsung pindah fokus. Tentunya ini keren banget dan ngebantu banget buat kalian yang sering review produk macam-macam. Kedua ada Movie IS Mode yang bisa ngestabilin footage kita waktu mungkin lagi goyang, waktu kita lagi nge-vlog atau kesalahan kita. Itu di settingnya kita bisa nyalain dan digabung dengan lensanya yang udah IS, yaitu Image Stabilization, footage kita akan jadi jauh lebih stabil. Ketiga masih untuk vlogging, kamera itu punya eye detection AF yang lengket dan responsif. Jadi mampu banget untuk dipakai vlogging tanpa fokusnya tuh nyasar kemana-mana. Keempat, ini ada Advanced A+. Yang ini dia ada semacam AI-nya yang bisa nyesuaiin warna dan exposure sesuai scene di waktu itu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa kalian manfaatin. Aku bakal taruh di sebelah sini. Oke, jadi gimana? Apa kalian sudah tercanon-canon? Jadi dari beberapa hari aku pakai kamera ini, aku kerasa amazed banget. Yang paling aku suka adalah autofocusnya yang lengket ke objek yang kita pilih.
baik itu manusia, hewan, ataupun kendaraan. Autofocusnya tuh lengket dan intuitif, nggak pernah lepas meskipun kita geser-geser atau panning. Di body yang kecil kayak gini, spek dan fiturnya itu nggak main-main. FHD up to 120 fps, juga bisa ngerekam 4K up to 30 fps. Untuk foto juga udah RAW dan HEIF file. Ada juga fitur auto untuk review produk, ada ES untuk ngestabilin footage kalian, AI dari Advanced A+, dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya. Kalau kata Nanjaksel nih, nikmat mana yang kau dustakan? Memang UI dan layout dari Canon ini se-user friendly itu. Jadi cocok banget buat kalian yang mau cari kamera untuk pemula. Entah kalian fotografer, videografer, atau content creator, dengan harga yang cukup rendah, kalian bisa dapat kamera ini dengan fitur yang seabrek dan juga teknologi Canon RF yang terbaru. So I can say, kamera ini worth it banget. Buat kalian yang tertarik pengen beli, aku bakal cantumin linknya di deskripsi di bawah. Alright, that's it for this video. I hope you guys enjoy and find it helpful. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke siapapun yang butuh. And until next time, see ya.